Baik, sudah direkam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Kita sebelum masuk ke sesi pembelajaran, seperti biasa dari Bapak atau Ibu ada yang bisa memimpin untuk berdoa, dipersilahkan. Ya Pak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan pembelajaran pada malam hari ini agar kita diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga agar saraf kejepit Pak Budi segera lepas dari menjepitnya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Devi sudah membantu untuk memimpin doa. Pada pertemuan ini kita masuk pada rencana tindak lanjut ya, RTL, Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Untuk durasinya 1 JP 45 menit berarti. Nah, kita bisa tenangkan hati dulu dan pikiran Bapak Ibu. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, ada waktu 2 menit Bapak Ibu merenungkan untuk menenangkan hati dan pikiran. Sambil tarik napas yang dalam, buang, rasakan setiap pernapasannya itu, nikmat napasnya itu, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa diberikan nikmat yang sangat amat besar ya, diberikan nikmat nafas sampai pada saat ini. Ya, selesai ya. Semoga Bapak Ibu dengan rasa syukur ini Bapak Ibu bisa lebih fokus untuk rasa ingin tahunya besar, ingin belajar untuk demi anak kita di sekolah ya, menjadi guru yang lebih baik. Doa bersama sudah tadi dipimpin oleh Pak Devi. Untuk kesepakatan bersama seperti biasa, Bapak Ibu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik resend pada saat Bapak Ibu mau bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, untuk tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, Bapak Ibu nanti merefleksikan pembelajaran modul 3 yang 2 hari kemarin berturut-turut kita pelajari di Tatap Maya. Terus yang keduanya, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Untuk agenda kita sesi ini, yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen belajar, refleksi awal, penyampaian RTL, pengantar tugas dan tugas RTL, penilaian dan lini masa. Yang keempatnya dialog atau diskusi dan tanya jawab untuk RTL yang diakhiri dengan penutup. Kita masuk ke sesi 1 mengenai pendahuluan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ada di level berapa untuk persiapan belajar pada Tatap Maya
pertemuan malam ini. Boleh Bapak Ibu menuliskan di kolom chat. Boleh Bapak Ibu yang lainnya menuliskan persiapan belajar, Bapak Ibu masuk di level berapa? Sambil menunggu rekan yang lain menuliskan di kolom chat, kita tanya dulu yang pertama, Pak Heriana di level di bawah KKM mungkin ya, 4. Baik, boleh Pak Heriana memberikan penjelasannya kenapa Pak Heriana ada di level 4 untuk persiapan belajar. Mangga dipersilahkan waktunya Pak Heriana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya dalam persiapan belajar ini mengambil level 4? Ya, sisi lain dikarenakan waktu pertemuan yang saya ikuti banyak tidak ikutnya waktu sebelumnya. Nah, dan selanjutnya banyak bahan untuk persiapannya itu belum saya persiapan maksimal gitu. Nah itu. Jadi saya mengambil ini sikap dari level 4 dulu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heriana. Dilanjut, mungkin Pak Deden boleh, karena Pak Deden dinilai tertinggi dibanding dari yang lain. Ya, terima kasih waktunya Kak Fasil. Izin teman-teman yang lain. Kalau saya kenapa harus mengisi angka 8 persiapan, karena ya PKG kan bagian dari pengembangan kompetensi kita ya, yang kita anggap bahwa PKG ini sebagai bentuk dari pendidikan profesional keprofesian kita gitu, terutama guru PJOK. Karena saya yakin dari PKG ini banyak manfaatnya, terutama untuk saya pribadi. Banyak mengenal hal-hal baru, banyak mengetahui hal-hal baru. Bahkan kemarin saya sampaikan selama ini saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran. Oh, mungkin ini bagian dari proses pembelajaran buat saya pribadi, karena bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang mungkin mereka mengajarnya di fase yang berbeda, baik itu yang dari tingkat dasar, menengah, maupun yang setara di fase E atau fase F. Itu sih yang saya bisa berikan gambaran terkait masalah persiapan belajar. Jadi pernah disampaikan sama Kak Budi bahwa
sebelum kita belajar kita anggap bahwa kita berisi. Sinyalnya ya putus. Oke, baik. Terima kasih Pak Deden atas tanggapannya. Terakhir, boleh Pak Depi memberikan penjelasannya kenapa Pak Depi memilih level 7 pada persiapan belajar. Dipersilahkan untuk Pak Depi. Terima kasih Kak Pasil. Kenapa saya memilih level 7? Karena baru namanya juga persiapan, maksimal di awarna hijau tertinggi itu angka 7. Mudah-mudahan nanti setelah pemanasan, setelah kita masuk ke dalam materi bisa naik 8, 9, 10 gitu. Kalau saya membuat angka tertinggi bahaya, tidak ada kemajuan, saya stuck di situ saja. Tapi kalau saya ada di angka level 7, angka hijau tertinggi, kemungkinan dengan motivasi yang ingin saya pelajari dari PKG ini, mudah-mudahan bisa naik di level 8, 9, 10 begitu. Kesiapan saya di level 7 mengosongkan dulu otak saya, kemudian setelah mulai pembelajaran menjadi terisi di level 8, 9, 10 seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Depi. Kita beri aplaus untuk Pak Heriana, Pak Deden, dan Pak Depi. Semuanya luar biasa ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau disebut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Nah, kita masuk ke sesi 2 mengenai di awal. Untuk mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek, bagaimana menurut Bapak atau Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Boleh Bapak Ibu menuliskan jawabannya di kolom chat. Dan seperti biasa nanti Bapak Ibu menjelaskan hasil dari jawaban Bapak Ibu. Bu Gita sehat? Ngade, aduh, udur eta capek teuingnya. Ketiduran tuh suaranya habis. Seueur teuing atuh tadi nyandak murang kalina nyengir. Aduh, ketiduran habis latihan tenis meja, latihan padus langsung ke kolam. Maaf. Oke, siap lanjut ya. Sambil menunggu rekan yang lain, boleh memberikan tanggapan untuk Pak Dadan. Ya, terima kasih Kak Pasil dan rekan-rekan semua. Mungkin dari saya sangat bisa proyek yang kita lakukan itu berkolaborasi dengan rekan sejawat, misalnya dengan mata pelajaran lain. Contohnya di dalam proyek pembuatan senam irama untuk siswa, kita bisa bekerja sama dengan mata pelajaran seni yang mereka lebih mengenal lebih mendalam tentang pendalaman gerak dan irama. Jadi bagaimana keharmonisan gerakan dengan musik, bagaimana keharmonisan antara kelompok pembelajarannya. Jadi kalau menurut saya sangat baik sekali kalau kita dikolaborasikan dengan rekan sejawat atau dari mata pelajaran lain. Mungkin itu Kakak Pasil. Oke, luar biasa sekali ya, betul seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Budi, boleh setelah sudah mengangkat tangan. Dipersilakan Pak Budi.
Ger diurut, tapi kepencet. Oh, kepencet. Oke, kita lanjut ke Pak Depi. Sangat baik sekali. Boleh memberikan penjelasannya Pak Depi? Ya, terima kasih Kak Fasil. Mungkin tadi Kakak Budi sepertinya handphonenya raise hand kepijit oleh tukang urut, sepertinya begitu. Kepijitnya sama tukang urut itu handphone Pak Budi. Jadi raise hand Pak Budi. Baik, untuk bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Menurut sudut pandang saya sangat baik sekali, karena di situ kita bisa saling sama-sama mengeluarkan ide, saling isi kekosongan. Namanya kita kadang ketika kita punya ide sudah berjalan ada lupanya, tapi kalau ada teman atau rekan sejawat bisa mengingatkan, pan kamari mah ieu pan jadi ngacaprak kadinya, jadi saling mengingatkan gitu. Manfaatnya seperti itu. Kalau kita berjalan sendiri rasanya sulit, bisa terlaksana tapi mungkin beda dengan kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena semakin dari masing-masing ide rekan sejawat atau menurut Pak Dadan tadi dengan mata pelajaran yang lain, tapi kalau saya di sini konteksnya dalam konteks sama-sama kita dalam PJOK-nya. Misalkan dari teman A, teman B, teman C, teman E disatukan ide rasanya lebih baik lagi, berbeda dengan ide sendiri. Makanya saya sangat mendukung, sangat mengapresiasi sekali kalau ada kolaborasi bersama rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mangga Pak Budi diteruskan. Baik, terima kasih Kak Depi atas penjelasannya. Rata-rata di sini sangat baik ya, sangat baik, sangat bisa dan mendukung untuk pembelajaran berbasis proyek ini bisa dilakukan dengan kolaborasi bersama rekan sejawat kita ya, menyesuaikan dengan bidang studi yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman Bapak atau Ibu terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Boleh Bapak Ibu menuliskan tanggapannya di kolom chat, dipersilahkan. Nah, untuk yang ini bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu? Nah, ada tanggapan dari Pak Depi sangat berdampak sekali dan hasilnya positif. Boleh Pak Depi sedikit berbagi untuk rekan-rekan atau teman-teman lainnya, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Fasil. Saya berbicara di sini bukan berdasarkan teori dari para ahli, tapi ini murni dari hasil yang saya alami dalam kehidupan bernegara di sekolah kita ini. Banyak sekali saran dan ide yang saya terima, masukan dari rekan-rekan saya, terutama dia tidak usah disebutkan lah namanya ya, mungkin takut malu mereka. Kebetulan ada di sini juga orang-orangnya, tapi tidak perlu disebutkan namanya. Kalau nggak malu, mungkin nanti mereka besar kepala juga. Banyak hal-hal yang saya alami dalam kehidupan bernegara di sekolah kita ini. Banyak sekali saran dan ide yang saya terima, masukan dari rekan-rekan saya, terutama kebetulan ada di sini juga orang-orangnya, tapi tidak perlu disebutkan namanya. Kalau nggak malu, mungkin nanti mereka besar kepala juga. Banyak hal-hal yang saya alami dalam kehidupan bernegara di sekolah kita ini. Banyak
yang menjadi masukan ketika saya melaksanakan pembelajaran. Contohnya, coba lamun dikiekeun tah asana bagus, lamun dikiekeun asana bagus. Dan ketika kami melakukan berbagi praktik baik bertiga, berempat, sama satu lagi, di situ ini kakak-kakak yang berdua ini sangat brilian sekali ide-idenya, dan energi positifnya itu bisa masuk ke diri saya, nempel ke saya. Belum lagi ketika kedatangan kawan dari SMA 13 suka memberikan ide-ide, masukan-masukan yang brilian juga. Makanya menurut saya ini hal yang bagus, itu dampaknya sangat luar biasa terhadap diri saya sendiri. Banyak ilmu yang saya serap, banyak ilmu yang saya dapatkan, meskipun dari obrolan ringan, tetapi obrolan itu berisi gitu. Cuma mungkin hanya sebentar obrolan seriusnya, selebihnya kita dengan bercanda. Tapi dari dalam bercanda itu ada hal-hal energi positif yang membangun cara berpikir saya, cara mengajar saya terhadap menghadapi peserta didik di kelas, di lapangan, di sekolah, dari hasil ya komunitas belajar yang skup kecil itu. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali lah, intinya banyak sekali manfaatnya dari komunitas belajar, meskipun dalam skup kecil dulu, rumpun penjas, tetapi ide-ide brilian dari kawan-kawan tersayang saya itu sangat luar biasa terhadap kemajuan saya dalam pembelajaran penjas di kelas. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Depi, luar biasa sekali ya. Sangat bisa menginspirasi buat kita semua. Selanjutnya ada Pak Heriana, boleh nih Pak Heriana untuk berbagi, dipersilahkan. Iya, terima kasih, Kak. Jadi pelibatan rekan sejawat di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ini sangat berpengaruh sekali, ya. Nah, salah satunya untuk melihat atau menguji, ya, tentang kualitas kita dalam pembelajaran pada peserta didik, apakah itu dampak kepada siswa itu ada peningkatan, atau siswa itu peserta didik itu sifatnya itu tidak mendukung apa yang sedang dilaksanakan pembelajaran. Dan juga ada yang ya kenyataan di sekolah dasar itu, apalagi saya baru-baru belum lama di sekolah yang baru ini. Jadi peserta didik ini kurang keseriusan atau dalam kedisiplinannya itu masih jauh. Nah, itu juga dari masukan dari rekan sejawat, ya. Nah, dari situ jadi pelibatan komunitas rekan sejawat ini sangat diperlukan sekali, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heriana atas penjelasannya. Boleh satu lagi dari yang lain mau menanggapi apa pemahaman Bapak Ibu terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Boleh Pak Budi, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Dian. Halo. Ya, kita tahu kemarin kan sudah dibahas juga ya di kelas belajar di satuan pendidikan masing-masing. Ya, di sini berbicara bukan hanya satu rombel mata pelajaran lainnya. Karena kita berada di satuan pendidikan, kita
otomatis yang kita bahas adalah di SMA 1 ada proses belajar apa gitu kan. Mungkin ini menarik juga ketika hasil dari latihan ini misalnya kita bawa ke untuk belajar di sekolah masing-masing gitu kan, kita bicara masalah SEM dan yang lainnya. Saya yakin tidak semua mata pelajaran bisa memahami ini gitu kan. Enggak, justru ini sesuatu yang menarik sekali ya. Ini bisa dikomunikasikan ke teman kita di sekolah yang notabene beda pelajaran gitu kan, bagaimana mengkonversinya mereka di mata pelajaran masing-masing gitu kan. Saya yakin ini sangat berkontribusi sekali terhadap siswa nantinya gitu kan. Tinggal mau tidaknya menerapkan guru itu hasil dari pelatihan ini diterapkan kepada siswa. Kalau diterapkan, saya yakin pasti berpengaruh gitu kan, apapun itu gitu kan, gitu. Tinggal ada nggak keinginan dari guru tersebut untuk menerapkan hasil dari kelompok belajar itu sendiri gitu kan. Jadi itu seperti itu. Jadi kembali ke guru itu sendiri gitu kan. Kalau gurunya mau, pasti berkontribusi, pasti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Mungkin satu lagi boleh dari Kak Dadan. Mangga dipersilahkan. Sedikit kajian dari saya mungkin Mikrofonnya kayaknya kejauhan Pak. Punten. ya. Ya. Mungkin program dari guru penjas kami di SMA 1 mungkin kita akan mencoba berkolaborasi atau dengan rekan sejawat itu dengan guru agama akan membuat yang pertama bahwa guru olahraga akan melakukan tes kebugaran jasmani, kemudian dengan guru agama akan melakukan manasik haji untuk anak-anak sekolah. Mungkin kami sedang membuat programnya nih Pak Depi, sebagai kemarin ada idenya dari Pak Depi kemarin bahwa bagaimana kalau kita melakukan manasik haji untuk siswa. Kita lakukan dulu tingkat kebugaran jasmani siswanya dulu. Nah, inilah pentingnya kebugaran jasmani yang berhubungan dengan agama. Mungkin itu kagian. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah memberikan tanggapannya. Kita beri aplaus untuk Bapak-Bapak yang sudah memberikan tanggapan yang luar biasa. Baik, kita lanjut. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Mangga, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu yang lainnya? Dipersilahkan. Baik, Pak Heriana, boleh menanggapi? Mungkin bisa berbagi kepada rekan-rekan yang lain. Atau Bu Gita mungkin sudah iya ayeuna meureun nyawana geus ngarumpul gitu.
Boleh? Oh, belum ya. Boleh Pak Riana memberikan penjelasannya? Belum ini belum apa? Belum ada penjelasannya nih. Bentar. Coba Pak Oh, Dadan dulu. oh dikira saya tuh pemahaman terhadap choice ownership-nya belum gitu. Belum berdampak pada pembelajaran peserta didik. Ternyata belum ada referensi ya. Ya, ya biasalah kesepuhan ya. Udah lelet. Boleh Pak Depi memberikan tanggapannya atau berbagi, boleh dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Fasil. Saya ini pernah melakukannya yang kemarin dibahas. Bagi saya pribadi sudah mulai, tapi belum sudah mulai ada dampaknya ketika saya memberikan materi ke peserta didik kampanye hidup sehat itu, karena di situ ada voice, dan voice juga merupakan salah satu faktor kunci dalam menumbuhkan ke ownership-nya. Ketika peserta didik diberikan pilihan atas kendali dalam pembelajaran mereka itu, mereka juga akan merasa lebih bertanggung jawab dan bangga terhadap hasil kerja mereka sendiri itu. Begitu juga dalam itu mereka saling melengkapi dan memperkuat prinsip dari teman-teman perkelompoknya itu dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Karena di situ saya memberikan tugas itu ketika dalam ownership-nya mereka merasa memiliki tanggung jawab dan kebanggaan sendiri atas kinerja mereka dan berkomitmen untuk menyelesaikan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang kemarin itu seperti menjadikan ada kampanye hidup sehat seperti poster proyeknya itu kan, membuat poster dan observasi juga, mewawancarai teman-temannya. Jadi sudah mulai berdampak tapi belum signifikan dampaknya. Tapi ada saya melihat ada dampaknya dari peserta didik. Mereka sudah terlihat rasa tanggung jawabnya, rasa kebanggaan terhadap materi apa yang sedang dipelajari oleh mereka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mikrofon Kak Fasil. Siap, terima kasih Pak Depi atas penjelasannya ya. Mungkin satu lagi dari Pak Dadan, boleh Pak Dadan memberikan tanggapannya untuk berbagi kepada rekan-rekan semuanya, dipersilakan. Terima kasih. Lihat bahwa untuk Kita ngerebok gitu ya, voice. tak kumaha. Ya. Untuk voice adalah di mana peserta didik diberikan untuk membuka suara gitu. Yang kedua untuk choice-nya itu pemilihan, dan untuk ownership adalah pemilikan. Jadi kalau kita hubungkan dengan pembelajaran di apa yang kita lakukan mungkin sangat berdampak, karena di sana bagi saya bahwa anak ibu membuat gerakan senam irama bahwa anak sudah bersuara nih. Jadi yang laki-laki yang tadinya malu untuk bergerak dengan senam aerobik, maka dengan metode tersebut bahwa anak laki mau tidak mau harus ikut, dan mereka juga harus membuat sebuah gerakan, berarti mereka bersuara. Kemudian untuk face-nya mereka memilih gerakan mana yang menurut mereka itu paling mudah. Kemudian untuk ownership-nya mereka memiliki sebuah
rangkaian Tsunami Rama. Mungkin itu sangat berdampak sekali dengan adanya PJB penerapan PJBL untuk siswa kami. Terima kasih Pak Fasil. Terima kasih Pak Depi dan Pak Dadan yang sudah berbagi. Kita beri aplaus untuk Pak Depi dan Pak Dadan. Jadi kesimpulannya yang saya tanggap bahwa sudah berdampak ya pada pembelajaran peserta didik untuk KOIS dan ownership. Selanjutnya kita lanjut. Nah, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Lalu keterampilan menggerakkan rekan sejawat, pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah memiliki keterampilan pedagogi sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, tentu saja nanti memiliki imbas kepada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ya, tentu saja Bapak Ibu nanti memiliki hal yang seperti itu ya, memiliki perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Selanjutnya, Bapak Ibu juga pasti memiliki keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat di satuan pendidikan Bapak Ibu yang sekarang di Ampuh. Nah, kita sekarang masuk ke sesi 3, penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut. Sebagai pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak atau Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau disebut RTL agar Bapak atau Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, nanti untuk RTL ini Bapak Ibu berkolaborasi atau melibatkan pada komunitas belajar di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Perjanjian si Isa, dia pegang lah, lain urut sih. Budi itu jelas gandeng amat. Ya, kita lanjut ke pengantar tugas. Karena, sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu melibatkan kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah Bapak Ibu. Pak Bud, punten mikrofonnya, khawatir yang lainnya nggak bisa nih ya. Nah, untuk RTL yang dikembangkan, Pak Bud, cek. Pak Bud. Ya, oke, kita lanjut. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak atau Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program, yang keduanya kelengkapan rencana dalam struktur program,
Yang ketiga, keterlibatan komunitas. Dan yang terakhir, rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan ya Bapak Ibu. Jadi perencanaan ya yang baru gitu. Nah, yang keduanya, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Nanti catatannya atau notulen diskusinya. Ini kan pasti ada diskusinya di saat pas pembuatan proyeknya gitu. Terus yang ketiganya, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan gitu. Nah, itu nanti masuk ke dalam aspek yang harus diunggah tugas Bapak Ibu seperti itu. Boleh di screenshot juga boleh. Selanjutnya, rencana tindak lanjut. Rencana langkah selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Untuk moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini di sini kita bisa lihat bentuk rencana tindak lanjut atau RTL, bahan rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide. Komponen programnya itu ada 8. Yang pertama judul program atau kegiatan, yang keduanya latar belakang, yang ketiganya tujuan program, yang keempatnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan gitu. Oke, Bapak Ibu, dari komponen program itu, apakah yang ditanyakan sebelumnya? Sudah jelas. Jelas ya. Oke. Keterangan sudah ada yang di samping. Kita lanjut ya kalau sudah jelas. Ini untuk penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Untuk komponennya yang pertama ada judul program. Bisa lihat ya. Itu penjelasannya, judul program, misalkan judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di situ ada juga latar belakangnya. Bagaimana Bapak Ibu? Aman?
kita lanjut dulu aja ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah kebingungan, bisa nanti kita ulang kembali. Ini masih di komponen yang tadi, yang di 8 komponen, cuman ini hanya penjelasannya saja tentang komponen tersebut. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah memahami mengenai tentang komponen ke-8 ini. Kita bisa lanjut. Nah, kita masuk ke B, aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Tujuan program. Yang pertama, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang keduanya, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang B-nya, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiganya, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Dan keempatnya, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Sambil dibaca aja ya Bapak Ibu untuk C dan D-nya. Untuk C-nya, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang keduanya, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiganya, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Untuk rencana evaluasi program, yang pertama, lini masa evaluasi yang jelas. Yang keduanya, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiganya, teknis pengambilan data seperti observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Ini untuk aspek penilaian ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk lini masa rencana tindak lanjut. Yang pertama, Bapak Ibu menyusun rencana tindak lanjutnya, lalu menyusun dan unggah di LMS, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi ya, KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Untuk rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Nah, berarti 6 hari setelah hari ini mungkin ya Bapak Ibu. Kurang lebih hampir seminggu lah. Sabtu Minggu dihitung. Minggunya dihitung kali dia. Akhirnya teh poe minggunya. Sabtu minggu dihitung kira apa ya minggu gitu. Itu lah libur meureun minggu mah. Oh, libur. Selasa. Rabu liburnya. Milih. SMA hiji mah Rabu, Kamis, Jumat libur. LMS mah libur berarti Pak Deden. Geus da kombel lagi teh tiluan ieu geus tiluan. Saya mengarapat. Lalu masuk ke penilaian RTL yang ketiganya ya. Yang keempatnya umpan balik RTL nanti setelah 6 hari penyusunan RTL.
Untuk catatan tambahan, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Nah, ini seperti Pak Depi, mungkin ya, Pak Dadan dan Pak Deden. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama, dalam RTLP JBL perlu memperhatikan yang pertama, bahan tayangan dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan yang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam komunitas belajar. Yang ketiganya, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Bagaimana untuk Pak Depi, Pak Dadan, dan Pak Deden? Karena ini untuk yang di SMA 1 gitu. Pesertanya sama gitu ya. Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut. Kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Penutup. Beres. Oke, untuk diskusi dan tanya jawab, nanti Bapak Ibu kira-kira mengenai tugas RTL ini, apakah ada yang dikira masih kebingungan Bapak Ibu? Nanti kita review di sebelah mana gitu, agar Bapak Ibu nanti tidak kebingungan gitu. Ya, oke, Bu Neng, dipersilahkan. Baik, saya masih bingung ini mengenai proyek pembuatan Kombel memang sudah ada di SD. Cuman tidak berjalan gitu. Jadi kan kita membuat proyek untuk guru PJOK aja kan. Apa melibatkan guru yang lain gitu kan? Gimana Kak Gian? Jadi untuk rencana tindak lanjut, Ibu Neng mau bagaimana nih bikin programnya, proyeknya mau kayak gimana? Nah, untuk proyek Makanan sehat misalkan. ya, nah itu nanti Ibu harus melibatkan komunitas belajar dengan rekan sejawat seperti itu. Nah, nanti untuk yang diunggahnya itu tadi itu apa saja ya? Nah, untuk unggah tugasnya itu meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Gitu. Terus yang keduanya, notulen atau catatan diskusi KBS-nya bersama komunitas belajar Ibu ya di sana. Iya. Terus yang ketiganya, dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan gitu, yang berkaitan. Nah, itu juga nanti masuk pada tugas yang nanti Ibu unggah gitu. Nanti kalau Ibu mah kan kebingungan mah ayah Bu Gita. Bisa. Gimana Bu Gita? Ceritanya kan saya punya temanya tentang makanan sehat nih, mengenalkan 4 sehat 5 sempurna kepada anak-anak. Temanya. Terus apakah kita bikin PPT dulu, kita menggunakan Infokus, apa seperti itu Bu Gita? Terus ada notulen ini saya sebagai narasumber, apa begitu ya? Kalau di SD kan bisa kalau nggak ada guru PJOK lain bisa dengan guru lain, yang penting teman sejawat lintas mapel juga nggak apa-apa, yang saling berhubungan gitu ya. Ya, betul gitu. Saling berhubungan gitu. Misalkan kalau temanya itu kan bisa ada IPA di situ, bisa ada gitu. Jadi kolaborasi gitu. Ya. Karena kita nggak mungkin berdiri sendiri, pasti ada kolaborasi dengan mapel lain. Betul. Ya. Nah itu betul kata Bu Gita.
Kayak bangun jiwa dan raga kan nggak mungkin. Misalkan guru olahraga unggul kan, Iya. kita bisa minta bantuan ke guru BK tuh kan, gitu. Oke, Pak Riki, boleh dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatannya, Kak. Ini juga sama ya, kayak Bu Yuyun. Jadi di SD itu kombelnya nggak berjalan gitu, Pak ya. Cuma formalitas aja bikin kombel juga. Mungkin kalau misalnya saya membuat proyek tentang olahraga permainan kayak SEM kayak kita yang praktek itu laporan ininya apakah berbentuk cuma laporan tertulis saja apa gimana kagian itu? Maksudnya bukan di konbel gitu bikinnya. Buat aja di PowerPoint. Iya, maksudnya kayak gitu aja gitu Iya. buat rencananya. Iya, rencananya di PowerPoint juga boleh. Ya, PDF atau gimana gitu. iya. Yang penting Bapak Ibu mudah gitu, tidak mempersulit. Oke, siap. Terima kasih kagian. Yang penting mencakup tadi itu penilaian. Gitu. Nanti ininya dibagikan aja rencananya ya. Ya. Bisa nggak kagian di grup gitu biar enak nanti ngelihat Boleh rencana. nih di screenshot juga nih untuk komponen programnya. Agak susah nih, ya pada kecil-kecil soalnya di HP. Di HP di screenshot kayak gitu aja. Kagian Ya. punten. Ya, siap. Supaya lebih jelas meureun. Ada nggak contoh pembuatan RTL? RTL itu. Contoh. Kita banyak tah, Pak. Ya berbagi aja gitu, kalau bisa gitu. Tolong dibuka aja, dipresentasikan dikit aja teh. RTL. Tenang Pak Dadang, nanti saya kasih tahu. Ya tuh, Pak Depi tuh. Paham nih arahnya, paham. Paham. Sebenarnya mah P5 aja itu kalau mau mah. Bukan hanya saya Pak Depi. Ini kan tadi Bang Pariki SD gitu. Saya paham tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Bukan maksudnya ada contoh realnya gitu. Jadi bisa ditayangkan di sini, presentasikan mungkin teman-teman. Oh seperti ini nih bentuknya gitu. Jadi Pak Dadan pada intinya nanti Pak Dadan membuat maksimal cuma 9 slide aja. Nggak lebih dari 9 slide, tapi mencakup 8 komponen itu. Nanti di slide-nya misalkan judul programnya atau kegiatannya apa gitu. Nih judul programnya anak naon tah programna bangun jiwa dan raga gitu ya. Nah, latar belakangnya apa gitu ya, latar belakangnya. Terus tujuan programnya untuk apa? Gitu, bangun jiwa dan raga itu gitu. Terus yang keempat, capaiannya bagaimana? Terus langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya itu bagaimana nih? Langkah-langkahnya untuk capaian tersebut ya. Yang diharapkan untuk setiap tujuan gitu. Nah, yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah, struktur programnya rekan sejawat misalkan guru BK sebagai apa gitu. Guru matematik sebagai apa gitu kan. Nah, itu dimasukin ke dalam struktur program atau rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Itu dibuat pernyataan nanti. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Bagaimana rencana evaluasinya gitu. Setelah pembuatan program ini. Nah, yang kedelapan, kemungkinan tantangannya apa gitu pada misalkan tadi bangun olahraga. Nah, tantangannya itu apa? Misalkan segi waktukah tantangannya atau tantangannya asetkah yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu. Tapi kan SMA hiji mal mungkin. Dan namun aset mah nggak pasti lagi komplit gitunya. Guru-guru nage hebat-hebat gitu. Kayaknya tantangannya pasti di waktu gitu atau di apa atau tantangannya anak-anak gitu. Untuk siswa laki-laki misalkan penjualan olahraga tiap pagi itu ada senam. Kadang kan tantangannya itu siswa laki-lakinya itu biasanya sulit untuk mengikuti gerak atau kayak gimana. Nah, itu masuk ke tantangan. Nah, itu dibuat aja
9 slide dari RTL, nggak usah banyak-banyak. Jadi cuman rencana tindak lanjut aja Bapak Ibu setelah mempelajari 3 modul ini nih, mau ngambilnya topiknya apa gitu, judulnya gitu. Bebas. Ya kata Bu Gita tadi, mau dilibatkan dengan P5 juga nggak apa-apa gitu. Kan bangun jiwa dan raga juga kan ada ya di di P5. Nah, itu boleh dilibatkan. Ataupun Bapak Ibu mau juga ada nih program lain untuk anak gitu, apa namanya gitu. Yang berkaitan dengan PJOK gitu Bapak Ibu. Jadi ada kaitannya dengan linear kita sebagai guru PJOK. Nah, itu. Itu berupa PowerPoint. Ya, PowerPoint aja 9 slide, Bu. Oke. Cuma 9 slide aja, nggak boleh lebih, Bapak Ibu. Ih, saya mah pengen lebih biar yang nilainya ada aya gawean gitu. Terus ulah loba-loba lah. Sengaja pugu biar ada kerjaan. Kayak Bu Neng mah mentang-mentang 9 slide-nya. Eta slide pertama eta judul digedekeun judul. Judul unggul hiji, Heeh. Tujuan halaman kedua. Judul memang nama latar belakang. Betul. Halaman ketiga sageblegeun bae langsung. Geblegeun da cenah dititahna ge. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu yang lainnya? Oke, aku paham. Nah, ibaratnya nanti kan ada yang paham. Sebenarnya banyak sih di PMM juga ya Bapak Ibu, udah bisa kita lihat contohnya, sebenarnya udah banyak. Tinggal ya menyesuaikan aja gitu. Waduh, ya bahaya. Laptopnya tengah cas yang ke mana orang bahkan deh. Satu jam Aman untuk RTL? Aman. Aman insya Allah. Paham. Nanti ada Bu Gita siap-siap ya ditanya nanti. Kalau bisa mah untuk RTL beda-beda gitu. Jadi kita nanti saling berbagi. Beda apanya nih? Ya tema. judulnya, ya tema. Jadi gini, nanti kita bisa mengaplikasikan ya mungkin ada yang tertarik nih tema dari sekolah mana kan bisa kita ambil gitu. Jadi kita bisa saling kayak apa ya, mengambil ide dari teman-teman gitu kan, buat di sekolah kita dipakai gitu. Kayaknya kalau yang berhubungan dengan PJOK kayaknya pasti ada yang sama deh bagian. Iya benar. Kecuali dibebaskan. Kalau dibebaskan Iya, cari yang banyak. memang jarang. Kayaknya pasti ada yang sama deh kalau berhubungan dengan PJOK. Ya kan? Karena Iya, pasti benar. sama itunya apa tingkatannya di SMA juga. Kayak kemarin ke SMK saya bangunan jiwa raganya sama. Ya, Saya dipanggil ke SMK 1 sama kan itu temanya. Benar sih karena ada yang udah tema ini sih P5 itu mah. iya. Mungkin ada yang berbeda tapi nggak akan terlalu ini. Kalau melibatkan PJOK ya di situ. Nggak apa-apa lah sama juga kan? Iya, pasti isinya beda. Pasti isinya berbeda gitu maksudnya. Nah, iya. gitu. Pemahamannya pasti berbeda. Beda koki biasanya beda rasa ya. Salah. Beda yang ngadu, beda rasa. Beda leungeunnya. Kopinya mah sama, iya betul. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Udah semuanya aman? Bu Neng, aman Bu Neng? Nanti kalau malah nanti saya tanya ke Bu Gita ya, paling. nggak apa-apa kalau ada yang sulit mah tanya aja. Iya. Yang Biar terpenting ada mah bayangan gitu. iya.
Yang terpenting mah ya ibaratnya selain tugas juga ya kita bisa ibaratnya mah di sekolah bisa berbagi ya, bisa dijalankan lah ku kita gitu sebagai guru PJOK. Iya, Ada hasilnya. siap. Ya kalau sudah mungkin ya selesai karena untuk pertemuan ini hanya membahas mengenai tugas RTL aja, Bapak Ibu. Nah, kalaupun ada yang belum paham, boleh kita bahas di sini. Misalkan kita saling ini aja, yang sudah memahami kayak gimana gitu kan. Nah, mungkin pasti kan ada terkendala dari Bapak Ibu dengan komunitasnya yang sudah ibaratnya vakum ya, cuma hanya nama doang. Sekarang sekolahnya ya emang kalau seperti itu ya emang tugas Bapak Ibu menjalankan gitu. Makanya kemarin ada pembahasan modul mengenai KBS. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu yang sudah di sekolahnya tidak aktif KBS-nya ya mengaktifkan kembali gitu. Harus menjadi penggerak meureun intinya Nah, pada intinya mah iya guru PJOK eta. Kadangu Kariki. Siap. Cuman emang rada langka gitu kan guru PJOK sebagai penggerakna gitu motornya. Betul, langka sekali. Malah nanti capek sendiri itu yang harus ngagugulukeunnya itu. Udah biasa Bu Neng, capek Ya. sendiri mah, capek sendiri mah udah Betul. biasa. Sebagai orang yang mungkin dianggap bisa segala-galanya, biasanya gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngisi materi di Kombel sih kalau untuk ini, hanya membuat programnya aja. Tapi program ini didiskusikan dengan komunitas belajar. Dibuat nih sama Bapak Ibu, itunya apa, kayak tadi apa, siapa aja gitu. Nah. Yang terlibat guru apa aja gitu. Nah, misalkan yang terlibat guru BK. Nah, fungsinya dari guru BK itu untuk apa gitu. Kaitannya gitu. Di bagian mananya mungkin ya. Gitu, di bagian mananya nih si guru BK ini gitu. Ataupun guru sosiologi di mana nih gitu bagiannya gitu. Kan mungkin guru PJOK KB gitu ya. Iya. Ya. Nah, jadi kita melibatkan tuh guru-guru tersebut gitu. Itu kalian melibatkannya dalam segi apa namanya Perencanaan. permainannya, rencana apa dalam bentuk permainannya? Atau untuk pelibatan dalam program itu saja Pak Riki. Oh. Ya model gini misalkan kalau temanya tadi itu bangun jiwa dan raga ya. Kalau di dalam senama atau bisa kita aja PJOK kan gitu. Tidak harus guru BK juga terlibat, tapi di dalam bangun jiwanya gitu bisa raganya gitu. Untuk raga ini bagiannya yang mana gitu, siapa, untuk bangun jiwanya siapa gitu. Jadi kita mah hanya pembuat program gitu yang melibatkan guru yang lain. Pada intinya mah seperti itu. Tidak boleh lebih dari 9 slide tadi tehnya. Ulah loba-loba teuing. Biarin aku malah. Ketentuana. Ngerebutnya ngade ulah slide kahiji. Pujudul be. Mentang-mentang kudu 8 slide. Hurufna digedekeun pona. Gitu. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, gak usah takut salah, pede aja. Dan saya mah dari awal sampai akhir gitu pernah nyalahkan Bapak Ibu, rek salah ge yang syukur. Oh, gitu kan. Oh, tapi paling kan, ngaco. paling ngaco kan we antep, sok Bu Neng pernah tadi disalahkeun eta pernah Bu Neng ge. Paling oke ngaco ka mana? Paling ngaco cek saya gitu kan, paling orang seri. Tapi kan nanti juga ada yang membenarkan dari rekannya kan gitu. Nah, itu ya fungsinya belajar seperti ini lebih enak sih sebenarnya mah.
kalau kita juga bisa menerapkan ke anak kayak gini ya enak juga kan gitu. Jadi si anak tersebut tidak ada merasa kayak takut atau terintimidasi. nah gitu. Kan lamun kurang makanya anak anu ngajawab kieu salah pira aku jawaban anak kitu maneh teu belajar tah atau kumaha sok pasti yakin isukana moal ngajawab deui. Mau budak SD kudu di alam bae, Pak. Jadi kurang percaya diri, iyalah nggak ada motivasi Pinter nanti. saya, Asep. Budak SD mah. Nya parikinya. Betul sekali. Pak Aep mana Pak Aep nih? Masukannya Pak Aep. Kayaknya perlu masukan dari guru SMK ini, nggak ada suara ya. Gimana tuh pengalamannya di SMK? Pak Aepa sedang membuat program bulu tangkis. Oh. Latihan bulu tangkis. Eta sieun doang na cenah ngalatih, makana teu nongol-nongol we na. Kapis, masukannya Oh, kapis. Kapasil mati meureun teh laptopna. Waduh, bahaya. Sinyal apa laptop? Wah, teu ngecas eta laptopna. Heeh. Aduh, kali keluar tuh. Keluar. Keluar beneran nih mah. Kapasil, aduh. Persiapan nih, berapa persiapannya Kapasil? Tapi ngarekam kene ieu. Hah? Ngerekam naon? Pugu ngelag. Oh iya, ngerekam mah iya. Dianya keluar. Cas, belum nggak ngecas itu. Kadi kan ngecas cenah. Terus urang kumaha ieu? Kapis kumaha ye Pak Kapis BSD di dinya kumaha projekna? Hafiz gimana? Sudahkah berjalan di sekolahnya Kak Hafiz? Wah, sepertinya pindah ke HP ini. Sharing Kak Hafiz, mana ini? Sama aja di SD mah. Uh-uh. Untuk komunitas belajar mah ya mati suri. Iya. Kadang-kadang Kayak bahasa baru ya, mati suri ya. paling kalau ada habis pelatihan gitu loh, baik itu kepala sekolah maupun guru yang lain baru diadain komunitas belajar lagi gitu ya, sharing ke teman-teman yang lain kayak gitu. Atuh sami wae di mana-mana gitu Kak Hafiz. Tenan naon? Asa kitu ge aya masih aktif gitu meskipun lolpot kayak gitu udah uyuhan gitu, ada aktif lagi, mati suri lagi, nanti aktif lagi gitu, nggak apa-apa. Berarti itu mah namanya komunitas lolpot ya. Yang ngolol terus ngelepot. Kenapa Buneng? Buneng mah bayang kenu lain meureun. Nah, eta gua Buneng. Sekolah mana pikiranna? Bisa Kapasil kita paling ngaco, cenah kayak gitu. Ada bahasa baru kan? Ini belum ada komentar dari Kak Dodi ini yang dari SMK, gimana ini gitu pengalamannya, harusnya sharing gitu. Di SD kan sudah nih seperti ini, SMA apalagi luar biasa. Nah yang dari SMK yang satu atap gitu dengan Karangtanjung, gimana P5 di sana, di nan jauh di Mato P5-nya, apakah berjalan atau gimana? Bobo cinya nama. Aduh, ini kayaknya masih di jalan kayaknya. Kayak mali lagi nge-WA-an eta. Kayak kumaha eta cenah. Kumaha ya. Ujuk-ujuk kumaha be. Iya ya kan. Nanya batu geus ka mana gitu. Ya pada intinya Bapak Ibu gak usah khawatir. Ya buat aja semampunya mungkin ya. Tadi sudah ada yang terpenting 8 itu ada tadi. Udah cukup. Cuma 8 slide aja nggak usah
banyak-banyak Biarin. dilobakeun ya. Biar ada kerjaan. Coba orang buka deui. Tadi teh mati laptopnya eta aman moal ya? Rekaman ya. Apa otomatis? Tadi udah dilanjutkan kok. Kakak Fasil tuh udah diwakilkan oleh Bu Neng tadi. Bu Neng yang menjelaskan panjang lebar. Ngaco ya sama ngaco komunitas lol foto. Itu mah komunitas Hafiz, Kak Hafiz. Ya coba kita buka lagi. Gimana Kak Depi kalau di Sambada apa itu komunitas namanya? Apa beda dengan komunitas Kak Hafiz yang tadi dijelaskan? Sama saja dari Sabang sampai Merauke sama saja. Oh, sama aja komunitas lolpot. Enggak sih aktif. Aktif. Nah, cuma, kan beda berarti. Hari anu kegiatan aktif kita anu sare di tahun nundutan gue teh keluar ke jero gitu. Ya ka mana deui, nu penting mah aya we nanda tangan. Berbagi praktik baik. Berarti di mana-mana ge aya bae nu kitu mah, sami bae nya. Aya, kamu ngahijina jeung eksak. Ngahijina jeung penjas eta dihijikeun jeung guru-guru eksak, fisika, biologi, matematika, kimia. Kan tambah lieur we gitu aing mah. Pokona kitu we. Tetap sih di mana-mana oge kegiatan naon tetap aja yang utama mah guru olahraga, guru PJOK. Benar. Pemotor dalam segala kegiatan dan pengatur dalam segala kegiatan dan pengnotifikasieun dalam segala kegiatan. Tapi alhamdulillah dina urusan jadwal khotbah Jumat mah teu diasupkeun ku olahraga. Alhamdulillah. Salah. Nah, Bapak Ibu di sini kan tadi selain membuat PPT-nya, nanti Bapak Ibu juga harus melengkapi seperti dokumentasi kegiatan berupa video ya atau foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS. Kan nanti pas diskusi KBS itu kan ada ya catatan-catatan Bapak Ibu yang didiskusikannya. Nah, itu juga nanti untuk diunggah juga. Pada LMS. Dimasukin ke PowerPoint apa? Coba nanti dicek lagi aja di LMS-nya ya, di LMS Bapak Ibu. Tugasnya. Ya, nanti apakah diminta terpisah tuh? Kalau terpisah nanti pisah aja, misalkan untuk foto kegiatan atau notulen catatan diskusinya. Gitu. Ya udah. Kalau emang kolomnya cuman hanya satu ya nanti berarti disatukan. Wah, tuh itu mah bisa lebih dari 9, 10, 15 ini. Tapi kayaknya mah terpisah itu Bu Gita. Di LMS-nya. Kayak kemarin aja kali video modul kan terpisah. Kayaknya mah kayak gitu. Iya. Nah, yang berarti yang di slide mah yang ini. Yang pertama itu judul programnya, terus latar belakangnya, tujuan program. Nah, di antara komponen ini ada yang Bapak Ibu tidak paham nggak? Nanti kita bahas nih. Ini di sebelah kanan ada penjelasannya. Coba di yang satu dulu biar di screenshot. Ya. Kalau untuk judul mah kayaknya semuanya juga ngerti lah. Nah, untuk latar belakang juga bisa paham ya. Nah, untuk tujuan program
tujuan programnya ya Bapak Ibu pada judul itu tujuannya itu untuk apa ya programnya gitu. Terus di sini ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, ini boleh screenshot nih yang untuk capaian biar nggak lupa Bapak Ibu. Udah, next. Nah, siap. Ini di poin 5 tuh Bapak Ibu ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di situ kan ada identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Contoh nama proyeknya apa? Yuk gerak. Si Joni tuh, guru mapel PJOK. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, ya, penugasan serta menyiapkan rubrik penilaian dan sebagainya. Bu Yuni, guru mapel IPA. Tuh, tugasnya berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Pak Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti itu. Jadi guru tersebut nanti dilibatkan sebagai apa? Tugas masing-masingnya ya. Ya, seperti itu, Bu. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokus pada bagaimana ibu atau bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan aset business thinking. Nah, itu aset-asetnya ya berarti ya. Iya. Nah, untuk kapasitas yang dimiliki kelas Bapak Ibu untuk program tersebut bagaimana gitu ya. Di sini kan untuk aset ya banyak pasti kan yang dibutuhkan. 7 elemen yang kemarin juga tuh bisa masuk. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini untuk penjelasannya fokus pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Sama ya, itu hampir sama. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Yang ketujuhnya, rencana evaluasi. Yang ke-8-nya, kemungkinan tantangan. Nah, itu tantangan pada RT tersebut. Nah, ya, kayaknya cukup ya Bapak Ibu. Sudah bisa dipahami kan? Kalau kalau belum paham nanti ataupun nanti ada kendala bisa Bapak Ibu menggunakan grup chat aja yang di WA untuk saling berbagi. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah melebihi, bisa Bapak Ibu untuk bantu menutup pada pertemuan tatap maya malam ini. Dipersilakan. Pak Her, doa Pak Her, doa kolot mau bagus. Sekalian lagi pakai peci. Bagus doa kolot mah Pak Her. Munjarab menembus ke langit ke-7. Halo. Pak. Ya, aman. Mangga Pak Heri pimpin doa. Amin, amin. Alhamdulillah ya. Si Bapak mau jujur amin, kami bingung karena gigi. Amin, sumringah, bahagia, bersyukur ya. Salam kepada semuanya nih. Hari Senin
Ya, hari Senin. Guru-guru muda bahagia. Bapak mau udah tua. Ya, Pak, pimpin bener doa itu. aja, Pak. Iya, salam bahagia dulu. Ayo, oke, siap. Alhamdulillah ya kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh tadi ke fasilitator. Ya, alhamdulillah kita ilmu bertambah terus, ya, jangan sampai bosan menerima ilmu itu ya. Kita tutup pembelajaran pada malam ini dengan kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah. Selamat dari guru. Guru-guru muda semangat ya. Semangat, Bapak juga harus semangat, selalu semangat. Oke. 24 tahun ngeguruan karatan. Ya, terima kasih Pak Riana ya. Alhamdulillah Pak Riana bisa bergabung dan bisa berbagi ya. Sayangnya mikrofon Bapak itu bisa dipakai untuk pada sesi ini aja. Padahal pasti banyak banget pengalaman Bapak, apalagi sudah mengajar lama ya. Iya. Sangat berharga buat kita-kita ya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya seperti itu Pak. Iya. Terima kasih banyak saya pribadi dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih banyak juga udah berbagi. Kita bisa saling belajar di sini ya bersama-sama. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu nanti kembali ke aktivitasnya masing-masing. Yang tadinya udah tidur kembali boleh dipersilahkan. Anak buah Mbak Surip udah